Bobotoh, kalau semalam kamu nonton Persib lawan PSBS Biak, kamu bukan cuma lihat pertandingan, kamu lagi lihat momen sejarah. Karena tepat setelah laga itu, Persib resmi mengumumkan 2 pemain baru di bursa transfer, dan salah satunya adalah nama yang jujur aja gak pernah kita bayangin bakal main di Liga Indonesia. Ex-pemain PSG, finalis Liga Champions, juara Ligue 1 Perancis. Namanya Layvin Kurzawa. Di video ini kita bakal bahas fakta lengkap transfer ini. Kenapa Persib berani ambil langkah segila ini? Dampaknya buat tim, Liga 1, dan sepak bola Indonesia. Plus analisa jujur, ini langkah jenius atau justru gambling? Stay sampai akhir, siapkan kopinya. Karena bagian terakhir menurut gue justru paling penting. Dan buat kamu yang mikir, paling cuman pemain Eropa yang udah lewat masa prime, tunggu dulu. Karena transfer ini bukan cuma soal umur, ini soal arah baru Persib di peta sepak bola Asia. Oke, kita mulai dari faktanya dulu. Setelah pertandingan Persib Bandung versus PSBS Biak tadi malam, manajemen Persib secara resmi mengumumkan 2 pemain baru sebagai bagian dari aktivitas bursa transfer mereka. Salah satu nama yang langsung bikin timeline rame adalah Layvin Kurzawa. Sekarang kita bahas, siapa sebenarnya Layvin Kurzawa? Biar kita nggak cuma hype tapi paham konteks. Kurzawa lahir tahun 1992, bermain sebagai left back. Dan mulai dikenal luas saat membela AS Monaco. Di Monaco, dia jadi bagian generasi emas, bersaing di papan atas Ligue 1, dan performanya bikin PSG tertarik. Lalu pindah ke Paris Saint-Germain, salah satu klub terbesar di Eropa. Di PSG, dia memenangkan Ligue 1, main di kompetisi Eropa, dan jadi bagian skuad yang menembus final Liga Champions 2020. Bukan cuma itu, Kurzawa juga sempat dipanggil ke timnas Prancis senior, yang artinya dia pernah masuk radar sepak bola elite dunia. Jadi, secara CV, ini bukan pemain kasta 2 Eropa. Ini pemain dengan pengalaman level atas. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Persib? Kenapa klub sebesar Persib berani mengambil pemain dengan background Eropa sekelas Kurzawa? Menurut gue, ada beberapa alasan strategis. Pertama, ambisi regional. Persib bukan lagi klub yang puas cuma jadi besar di Indonesia. Dengan tampil di kompetisi Asia seperti AFC Champions League 2, standar yang dibutuhkan itu beda. Lu nggak bisa cuma mengandalkan pemain lokal bagus, lu butuh pemain dengan pengalaman tekanan besar, jam terbang internasional, mental kompetisi level tinggi, dan Kurzawa punya semua itu. Kedua, branding klub. Nama Kurzawa itu bukan cuma nambah kualitas di lapangan, tapi juga nambah nilai brand Persib di mata internasional. Media luar mulai nyebut nama Persib. Fans luar mulai ngecek Liga 1. Scout mulai melirik Asia Tenggara. Ini bukan cuma transfer, ini strategi positioning. Ketiga, pengaruh ke ruang ganti. Pemain dengan pengalaman PSG itu membawa standar latihan, disiplin, dan profesionalisme yang beda. Itu efek jangka panjang yang nggak kelihatan di statistik, tapi terasa di kultur tim. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, analisa jujur gue pribadi. Menurut gue, transfer Kurzawa ke Persib itu bukan transfer aman, ini transfer berani. Secara karier, Kurzawa udah lewat masa prime. Di Eropa, menit mainnya makin terbatas. Dia butuh lingkungan baru buat restart karier. Asia, termasuk Indonesia. Jadi, opsi yang masuk akal, kompetisi reguler, peran penting di tim, legasi baru sebagai pemain senior. Dari sisi Persib, ini bukan beli pemain untuk jangka pendek doang. Ini beli pengalaman, aura kompetisi, dan standar internasional. Tapi risikonya juga nyata. Adaptasi cuaca tropis, ritme Liga 1 yang berbeda, tekanan bobotoh yang jauh lebih brutal dari tribun Eropa. Jadi ini bukan transfer main aman. Ini transfer visioner tapi penuh risiko. Dan jujur, klub besar memang harus berani ambil risiko besar. Sekarang, kalau Kurzawa benar-benar sukses di Persib, dampaknya nggak cuma ke klub, tapi ke wajah sepak bola Indonesia.
agen dan klub luar bakal mulai mikir, Indonesia layak dicoba. Itu bisa buka pintu ke kualitas pemain asing lebih tinggi, standar kompetisi naik, profesionalisme meningkat. Tapi, transfer besar bukan jaminan sukses. Kalau ini gagal, orang bakal bilang, "Tuh kan, Liga Indonesia bukan tempat buat pemain Eropa." Tapi kalau ini sukses, narasinya berubah total. Liga Indonesia naik kelas. Sekarang, gue pengen denger dari lo. Menurut lo, Layvin Kurzawa ke Persib itu langkah visioner atau gambling yang terlalu berani? Dan dari dua pemain yang diumumkan Persib setelah laga semalam, mana yang menurut kamu bakal paling berdampak? Tulis di komentar. Follow channel Kacamata Ihsan kalau lo mau bahasan Persib yang bukan cuma update, tapi tajam, kontekstual, dan masuk akal.